Stellar Transformations, episode 24. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di senja hari, matahari terbenam ke arah barat. Cahayanya, meskipun tidak menyilaukan, menerangi seluruh daratan yang luas. Namun, di halaman rumah pangeran penakluk dari timur, suasananya jelas suram dan dingin. Qin Feng, Qin Zheng, Su Yuan, dan Fen Yuzi, semuanya berempat, sedang duduk di meja batu. Di sisi lain, Qin De berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman, menatap pohon willow. Halaman ini berada di rumah halaman milik Qin Yu, dan pohon willow ini ditanam di sini oleh Qin De dan Qin Yu bersama-sama saat Qin Yu masih kecil. Tak seorang pun, entah Qin Feng, Qin Zheng atau Su Yuan, yang memiliki sedikit pun ekspresi tersenyum di wajahnya. Xiao Yu sudah meninggal. Ketika Qin Feng dan Qin Zheng pertama kali mengetahui hal ini, mereka tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan saudara ketiga mereka akan mati seperti ini, dan yang lebih parah lagi, mati tanpa tubuh utuh, disambar petir dahsyat hingga tak bernyawa. Qin Feng dan Qin Zheng masih ingat janji mereka. Mereka ingin melindungi adik laki-lakinya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya. Setiap rencana harus dipercepat. Dalam setengah tahun, Zenger, bisakah logistik material seperti perbekalan militer, baju sirah, dan persenjataan siap sepenuhnya dalam setengah tahun? Dengan tangan di belakang punggungnya, Qin De tiba-tiba memecah kesunyian di halaman yang sunyi. Qin Zheng sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Setengah tahun. Ayah, setengah tahun sudah cukup untuk mempersiapkan perbekalan dan material lainnya sepenuhnya. Tapi untuk mengangkut material ini ke setiap pasukan akan butuh waktu. Kalau tenggat waktunya dilonggarkan sedikit, semuanya akan siap dalam 8 bulan. Tapi kalau ayah ingin aku berpacu dengan waktu, aku masih bisa melakukannya dalam setengah tahun. Su Yuan, bisakah setiap langkah rencana Flying Eagle diselesaikan dalam waktu setengah tahun?" Qin De bertanya lagi. Su Yuan berpikir sejenak lalu berkata, "Yang mulia, menurut rencana awal, kita masih punya waktu 2 tahun untuk persiapan. Sekarang Yang Mulia ingin semuanya dipercepat dan semuanya siap dalam setengah tahun, jadi waktunya akan agak mepet. Tapi karena kita sudah melaksanakannya selama kurang lebih 10 tahun terakhir, jika memang harus dipercepat, setengah tahun masih cukup bagi kita untuk memulai seluruh rencana." "Bagus." Qin De tiba-tiba berbalik dan menatap orang lain, lalu berkata, "Baiklah, aku akan sedikit melonggarkan tenggat waktu. Dalam 7 bulan, kita akan melancarkan serangan besar-besaran. Sesuai rencana, kita harus menyatukan seluruh kerajaan Chu dalam waktu setengah tahun." Mata Qin De berbinar-binar dengan dingin yang luar biasa dahsyat. "Ya, ayah. Ya, Yang Mulia." Qin Feng, Qin Zheng dan Su Yuan segera berdiri, membungkuk dan menanggapi dengan patuh. "Fenger, kau harus segera kembali ke militer. Kita serahkan sepenuhnya persiapan persenjataan dan material kepada Zenger. Aku akan bertanggung jawab atas pengawasan menyeluruh angkatan bersenjata," kata Qin De lugas. "Baiklah, semuanya bisa mulai bekerja sekarang." Qin Feng, Qin Zheng dan Su Yuan membungkuk dan segera pergi. "Yang Mulia, Anda harus lebih banyak beristirahat dan merawat diri sendiri. Tubuh Anda masih terluka." Fen Yuzi menggelengkan kepalanya pelan dan berkata sambil mendesah. Qin De berbalik lagi dan menatap pohon willow. "Istirahat? Apa aku masih ingin istirahat? Kalau aku tidak menghancurkan 4 wilayah timur, membasmi klan Siang, membunuh Siang Guang dan Wu De, serta menghancurkan jiwa mereka, bagaimana mungkin aku bisa tenang dan pulih?" Fen Yuzi tidak dapat menahan senyum yang dipaksakan, tetapi dia pun tidak terlalu khawatir karena, dengan obat-obatan mujarab dari Istana Pangeran, ditambah dengan kemampuan Qin De yang telah menjadi seorang Siuzenis tahap jin dan awal, luka dalam Qin De akan memakan waktu paling lama 1 bulan untuk pulih sepenuhnya. "Saya akan kembali dulu, Yang Mulia. Jika ada masalah, silakan panggil saya." Fen Yuzi sedikit melipat tangannya dan berkata, "Silakan kembali, Saudara Feng. Aku tidak akan mengantarmu," kata Qin De dengan tenang. Fen Yuzi mengangguk lalu berdiri di atas pedang terbangnya dan segera melesat ke langit untuk pergi. "Kita akan melancarkan serangan dalam 7 bulan. Dalam setengah tahun lagi, 1 juta pasukan pasti akan menghancurkan 4 wilayah barat dan membasmi klan Siang." Qin De bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Namun, matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. "Enyahlah!" Teriakan keras terdengar dari dalam ruangan. Di luar ruangan,
Tubuh Siang Guang tak kuasa menahan gemetar. Siang Guang juga merasa sangat dirugikan. Begitu mendengar kabar seorang Sangxian telah kembali, ia langsung berlari ke sana dengan antusias, ingin tahu apakah Qin De sudah mati atau belum. Dalam perjalanan dari istana kekaisaran, hati Siang Guang selalu berdebar-debar. Akan tetapi, barusan, sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, dia sudah dimarahi oleh Wu De. Persetan dengan Wu De ini, aku sudah memberi mereka pil merah berkembang. Mungkinkah dia kembali tanpa membunuh Qin De? Kemarahan terus menggelora di hati Siang Guang, tetapi dia tahu satu hal apapun yang terjadi, dia tidak boleh menyinggung Sangxian ini karena, bagaimanapun juga, Sangxian ini adalah pelindung yang diandalkan klan Siang. Pil merah berkembang adalah hadiah bagi Wu De dan Wu Xing yang telah membunuh Qin De. Jika mereka belum membunuh Qin De, Siang Guang tentu saja akan membenci mereka. Yang mulia, seorang Kasim di samping Siang Guang segera membungkuk. Enyahlah. Dengan lambaian lengan baju yang kuat, Siang Guang mendorong Kasim itu ke samping lalu mencoba berkata sambil tersenyum paksa, Sangxian. Siang Guang, nak, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Jangan ganggu aku, teriak Wu De dingin. Siang Guang menelan ludah lalu memaksakan senyum, berkata, Sangxian, terakhir kali, aku memberimu pil merah berkembang dan memintamu membunuh Qin De untukku, kan? Aku penasaran apakah Qin De masih hidup atau sudah mati. Apapun yang terjadi, ia tetap harus menanyakan hal ini. Lagi pula, Siang Guang tidak percaya kalau Wu De ini berani membunuhnya. Bang, pintu tiba-tiba terbuka. Kedua panel pintu membentur dinding di samping mereka. Wu De, yang berambut panjang terurai, keluar dengan wajah penuh amarah. Matanya yang berkilat marah dan bermusuhan tertuju sepenuhnya pada Siang Guang. Melihat Wu De seperti ini, Siang Guang sangat ketakutan hingga ia terus mundur. Jangan ceritakan apapun tentang Qin De kepadaku. Karena kita sudah sepakat untuk menangani masalah ini, bahkan adik seperguruanku pun meninggal. Kenapa kau masih cerita tentang pil merah berkembang dan Qin De kepadaku? Pergi sana, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau keturunan klan Siang. Aura kemarahan Wu De memberikan tekanan pada Siang Guang seolah-olah itu nyata. Ia dan adik seperguruannya telah berteman selama ratusan tahun. Ada rasa sayang yang mendalam di antara mereka. Kali ini, kematian Wu Xing benar-benar merupakan pukulan telak bagi Wu De. Lebih parah lagi, 5 pisau pendek suci kelas menengah yang awalnya diambil Wu Xing juga hancur berkeping-keping oleh seberkas cahaya yang tiba-tiba. Kali ini, Wu De tidak memperoleh apa-apa dan adik seperguruannya malah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tenangkan amarahmu, Sangxian. Aku akan pergi sekarang juga dan tidak akan mengganggumu lagi. Tenangkan amarahmu, Sangxian. Siang Guang ketakutan setengah mati saat berkata. Ia langsung berlari terbirit-birit meninggalkan tempat Wu De bersama rombongannya. Ia menoleh, menatap kediaman Wu De di kejauhan. Lalu, dengan dengusan dingin, ia bergegas kembali ke istana kekaisaran. Padang belantara yang luas, tak seorang pun pernah mampu mengukur luasnya. Semakin dalam di padang belantara, semakin tinggi kepadatan energi sucinya, dan semakin kuat pula monster-monster iblis yang ada. Sekitar 100.000 li dari perbatasan padang belantara, terdapat sebuah tempat. Tentu saja, dibandingkan dengan luasnya wilderness, jarak 100.000 li ini bukanlah ruang yang besar. Lagi pula, wilderness memang terlalu luas. Di tempat ini, terdapat sebuah danau yang sangat besar. Di tepi danau, terdapat sebuah bangunan besar berbentuk gunung. Bangunan itu hanya memiliki 2 lantai dan tingginya hanya sekitar 8 atau 9 meter, tetapi menempati area yang sangat luas, yang panjangnya dan lebarnya melebihi 100 meter. Di dalam bangunan ini, setiap ruangan tampak sangat mewah. Ruangan-ruangan tersebut bahkan diterangi dengan berbagai macam cahaya lampu dengan warna-warna yang belum pernah terlihat di tempat lain di benua Qianlong. Di aula masuk yang luas di bangunan ini, lantainya berwarna keperakan murni. Seorang pemuda dengan perut terluka, seorang pria parubaya dengan alis putih yang menyentuh pelipisnya, dan seekor elang hitam terbaring di lantai keperakan ini. Mereka tak lain adalah Qin Yu, Wu Xing, dan elang hitam yang telah menghilang sebelumnya. Di bawah tatapan Qin De, sorot mata Qin Yu menjadi sama sekali tidak bernyawa, jantungnya tidak berdetak lagi dan napasnya terhenti. Apakah ini perasaan kematian? Qin Yu samar-samar mengingat ratapan Xiao Hei, tetapi ia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit pun. Namun, jiwa dan kesadarannya masih ada. Setelah fungsi tubuhnya berhenti, jiwanya mulai bergetar. Kekuatan penghisap yang pada dasarnya tak tertahankan datang dari luar dan memengaruhi jiwa Qin Yu secara langsung, tampaknya ingin menghisap jiwanya. Aku sudah mati.
Apakah jiwaku sedang memasuki siklus reinkarnasi sekarang? Ia tak kuasa menahannya. Jiwa dan kesadarannya hanya bisa merasakan betapa dahsyat dan dahsyatnya daya hisap ini. Jiwanya mulai melayang. Tampaknya ia akan segera melayang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, aliran hangat mengalir langsung dari tanda air mata meteorik di dadanya dan menyelimuti jiwa dan kesadaran Qin Yu. Hangat sekali, seperti berendam di sumber air panas. Kesadaran Qin Yu merasakan hal ini. Di saat yang sama, karena terlindungi langsung dari daya hisap oleh aliran air hangat, jiwa Qin Yu masih berada di dalam tubuhnya dan tidak lagi tersedot. Karena jiwanya terendam dalam aliran hangat, Qin Yu sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Bahkan ketika seberkas cahaya merah menyala jatuh dari langit dan mengenai tubuhnya, ia sama sekali tidak merasakan apapun. Di saat yang sama, air mata meteorik mengalirkan berbagai aliran jernih, yang terus-menerus mengalir ke luka-lukanya. Luka-luka di tubuhnya terus pulih. Luka tusuk di jantungnya, bagaimanapun, sembuhnya sangat lambat. Namun, perlahan-lahan pulih. Seiring berjalannya setiap menit atau detik, jiwa Qin Yu terus menikmati kehangatan itu. Ia menyerap aliran energi hangat itu seperti bayi. Jiwanya perlahan menguat dan semakin termaterialisasi. Ia telah menjadi cakram 7 warna. Warna-warna jiwanya sangat mulia dan memikat. Pada saat yang sama, energi terus menyambar jiwanya seperti kilatan petir. Saat jiwa terus menyerap aliran hangat itu, kilatan petir itu menyambar semakin kuat. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Lubang besar di perut Qin Yu telah sembuh tanpa bekas luka. Ia hanya membutuhkan waktu 7 hari karena jantung adalah bagian tubuh yang paling sulit disembuhkan. Luka fisiknya yang biasa hanya membutuhkan setengah hari untuk menghilang tanpa bekas luka. Namun, jantungnya membutuhkan waktu 7 hari untuk pulih. Jiwa Qin Yu masih diselimuti kehangatan itu. Tiba-tiba, Qin Yu merasakan kehangatan itu menghilang. Di saat yang sama, perasaan familiar perlahan kembali. Qin Yu sangat menikmati perasaan itu. Perasaan memiliki kendali atas seluruh tubuh, yang hanya ada ketika jiwa dan tubuh terhubung sepenuhnya. Tiba-tiba ia membuka matanya. Saat ini, tangannya masih tertancap di dada Wu Xing, yang tak diragukan lagi sudah mati rasa. Qin Yu tiba-tiba menarik tangannya dan berjabat tangan dengannya. Otot-otot tangannya langsung bergetar sangat cepat untuk sesaat, memaksa semua darah di tangannya keluar. Fiu! Setelah berguling, Qin Yu bangkit dari lantai dan melihat sekeliling. Sekilas, ia melihat Xiao Hei tak jauh darinya. Xiao Hei terus menatap Qin Yu dengan linglung. Saat itu, ia langsung berteriak kegirangan. Teriakan elang terus bergema. Pada saat yang sama, ia berlari cepat ke arah Qin Yu dan memeluknya erat-erat dengan sayapnya yang besar sambil berkicau liar. Haha, Xiao Hei, baiklah, wow, kamu ngiler padaku. Qin Yu dan Xiao Hei mulai bercanda satu sama lain. Selamat datang, Tuan. Saya tidak pernah menyangka setelah jantung Anda tertusuk, nyawa Anda masih bisa diselamatkan. Starlet benar-benar terkejut dengan ini. Sebuah suara jernih seperti anak kecil menggema di seluruh aula yang luas. Qin Yu dan Xiao Hei sama-sama terkejut. Qin Yu memperluas indera sucinya dan menemukan bahwa ini adalah struktur yang sangat aneh, pada dasarnya tidak seperti yang ada di benua Qianlong. Namun, ia tidak mendeteksi adanya orang sama sekali. Siapa kau? Tanyanya langsung. Mungkinkah kau menyelamatkanku? Aku Starlet, tapi bukan aku yang menyelamatkanmu. Kaulah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Suara kekanak-kanakan yang merdu dan lembut itu terdengar lagi. Qin Yu sedikit mengernyit. Ia teringat bagaimana jantungnya ditusuk oleh Wu Xing. Saat itu meteorik tir tampak mengirimkan berbagai aliran jernih untuk terus menyembuhkan jantungnya. Meskipun kecepatan penyembuhannya sangat lambat, jantungnya masih dalam tahap pemulihan. Selain itu, ketika fungsi tubuhnya berhenti total dan jiwanya hampir tersedot, aliran hangat menyelimuti jiwanya. Mungkinkah air mata meteorik menyelamatkanku? Pikir Qin Yu dalam hati. Air mata meteorik ini sungguh luar biasa ajaib. Setidaknya untuk saat ini, Qin Yu tidak mengerti bagaimana ia masih baik-baik saja setelah jantungnya tertusuk. Perlu diketahui, bahkan para Xiuzenis yang belum mencapai tahap Dongsu pun hanya akan mati jika jantungnya tertusuk. Jika seorang ahli tingkat Dongsu atau lebih tinggi tertusuk di jantung, tubuh fisiknya akan hancur dan ia hanya akan bisa mengandalkan Yuanying dan jiwanya untuk berlatih sebagai makhluk abadi yang longgar. Belum pernah ada yang mendengar tentang seseorang yang bisa selamat dari luka tusuk di jantung. Untuk saat ini, Qin Yu tidak memikirkan hal ini. Ia sedikit menatap pikirannya dan bertanya, "Kau Starlet? Siapa Starlet? Kenapa kau selalu memanggilku Tuan? Bisakah kau menjelaskan semuanya? Lagi pula, kenapa cahaya lampu di tempat ini begitu aneh?" Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas.
Ada produk persegi besar transparan yang memancarkan cahaya warna-warni, terlihat sangat cemerlang. Starlet adalah pengelola gedung ini dan merupakan makhluk dengan kecerdasan buatan. Villa terpisah ini dibangun oleh master pertama, Master Lei Wei. Saya mengikuti Master Lei Wei menjelajahi alam semesta. Selama masa itu, Master Lei Wei terus berlatih dan belajar melalui pengalaman. Kami awalnya berasal dari alam semesta teknosains, tempat teknologi dan sains berkembang pesat. Master membuat villa terpisah ini lalu menyedotnya ke dalam cincin penyimpanannya. Suatu hari, Master menjelajah ke dalam lubang hitam dan tersedot ke dalamnya. Setelah keluar dari lubang hitam hidup-hidup, beliau mendapati dirinya telah tiba di alam semesta lain. Master kemudian tiba di sebuah planet di alam semesta ini, yaitu planet Anda. Suara anak kecil yang jernih itu berkata dengan penuh semangat. Namun, Qin Yu mengangkat alisnya. Makhluk dengan kecerdasan buatan, villa terpisah, teknosains, planet. Qin Yu sama sekali tidak mengerti apa maksud mereka. Ia juga tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Planet ini secara tak terduga hanya dihuni oleh para Siuzenis. Alam semesta asli kita juga memiliki Siuzenis, tetapi karena didominasi oleh sains dan teknologi, jumlah mereka sangat sedikit, sangat sedikit. Namun, planet ini memiliki jumlah Siuzenis yang luar biasa banyak, ribuan demi ribuan. Setelah tinggal di planet ini selama beberapa waktu, guru harus menjalani kesengsaraan surgawi. Beliau khawatir akan gagal, jadi beliau meninggalkan saya di hutan belantara ini sebelumnya, menyuruh saya menunggu guru kedua. Benar saja, setelah bertahun-tahun, formasi teleportasi akhirnya dimulai dan membawa Anda ke sini, guru. Sekarang Qin Yu telah memperoleh sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi, tetapi dia masih belum mengerti beberapa kata seperti teknologi dan sains. Starlet, kenapa kau belum keluar? Keluar dan bicaralah denganku, kata Qin Yu langsung karena ia sama sekali tidak tahu apa itu makhluk cerdas buatan. Tunggu sebentar, Starlet tidak punya tubuh asli. Aku hanya bisa menggunakan gambar simulasi. Sebuah gambar kemudian muncul di hadapan Qin Yu. Gambar itu tak lain adalah seekor anak kucing. Mata Qin Yu melotot, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Namun, tangannya menembus tubuh simulasi anak kucing itu. Sekilas, gambar simulasi ini tampak nyata. Baru setelah ia menyentuhnya, ia menyadari bahwa itu hanyalah simulasi. Hehe, Tuan, Anda adalah penduduk benua Qianlong, jadi Anda sama sekali tidak mengerti apa arti sains dan teknologi. Tuan pertama Lei Wei sudah menyiapkan buku untuk Anda sejak awal. Buku itu ditulis dalam bahasa benua Qianlong Anda, jadi Anda bisa membacanya dengan santai. Setelah membacanya, Anda akan mengerti semuanya. Kalau Anda ingin membalik halaman, beri saya perintah saja. Sebuah buku yang tampak sederhana dan kuno tiba-tiba melayang di hadapan Qin Yu. Tentu saja, buku itu juga merupakan simulasi. Qin Yu melihatnya dengan tercengang. Setelah sekian lama, dia menelan ludah dan mengabaikan semua hal lainnya untuk mulai membacanya dengan saksama. Saat dia melanjutkan, sebuah peradaban baru yang sama sekali berbeda dari peradaban Siuzen muncul di hadapannya. Lei Wei adalah orang yang sangat bijaksana. Buku yang ia tulis hanya berisi beberapa ratus ribu kata, tetapi memungkinkan Qin Yu memahami makna peradaban teknosains. Setidaknya ia sudah tahu cara memanfaatkan villa terpisah ini. Jadi, aku diteleportasi ke villa terpisah ini dengan cara ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengerti segalanya. Jika seseorang ingin mempraktikkan seni transformasi bintang, ia harus mencapai puncak level Xiantian terlebih dahulu, yang juga berarti ia harus menguasai 3 diagram trans surga sepenuhnya. Tanda bahwa ia telah mempraktikkan teknik diagram hingga level tertinggi adalah baju zirah 3 warna yang dibentuk oleh 108 aliran energi yang menyelimutinya. Begitu Qin Yu membentuk baju zirah 3 warna, formasi transportasi raksasa yang ajaib itu merasakannya dan langsung memindahkannya ke villa terpisah ini, yang telah disiapkan dengan cermat sebelumnya. Pada saat yang sama, Starlet secara otomatis mengambil darahnya untuk mendaftarkannya sebagai tuannya. Meong, Tuan pertama meninggalkanmu serangkaian gambar. Dia ingin memberitahumu beberapa hal melalui gambar itu. Mau menontonnya? Starlet mengedipkan mata dan mengibaskan ekor kecilnya. Qin Yu tak kuasa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Ia sangat mengagumi Lei Wei ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jelas, Lei Wei adalah pria misterius yang membunuh seorang ahli tingkat Dacheng, beberapa lus immortal, dan puluhan ahli tingkat Duji dan Kongming. Terlebih lagi, asal-usul ahli ini bahkan lebih aneh lagi, ia bahkan tidak berasal dari dunia Siuzen ini. Apakah dia akan menemui seniornya ini? Starlet, beri Xiao Hei hak untuk tinggal di villa terpisah ini.
Tunggu juga aku mengurus mayat orang tua ini. Ah, ini. Begitu Qin Yu melihat mayat Wu Xing, ia menyadari satu hal. Wu Xing sudah meninggal, tetapi pedang terbang dan pisau pendek di dalam tubuhnya serta gelang penyimpanannya telah jatuh ke satu sisi. Qin Yu tidak terlalu menghargai pedang terbang dan pisau pendek itu, tetapi dia belum pernah melihat gelang penyimpanan itu. Dia mengambil gelang penyimpanan itu dengan gerakan tangannya. Pemilik asli gelang penyimpanan ini sudah meninggal, jadi sekarang benda itu tidak lagi dimiliki oleh pemiliknya. Qin Yu segera mengubahnya menjadi benda yang memiliki darah. Setetes darah jatuh ke gelang penyimpanan itu lalu diserap sepenuhnya olehnya. Luar biasa, bahkan ada ruang seukuran kamar. Begitu dia memakai gelang penyimpanan itu, dia benar-benar bisa merasakan ruang di dalamnya. Saat ia mengenakan gelang penyimpanan itu, ada luapan kebahagiaan di hatinya. Hanya dengan satu pikiran, semua yang ada di gelang itu bisa muncul di tangannya lalu tersedot ke dalamnya dalam sekejap, sungguh sangat praktis dan fantastis. Dalam hatinya, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu melihat betapa hebatnya gelang penyimpanan itu. Xiao Hei, mulai sekarang kau boleh bergerak bebas di villa terpisah ini. Ayo, ikut aku menguburkan mayat orang tua ini. Qin Yu mengangkat mayat Wu Xing dengan satu gerakan tangan, lalu melangkah keluar aula dengan langkah lebar. Guru, ikuti saya, ke sini. Tadi itu aula pelatihan. Dinding dan lantai keperakan di sekeliling aula pelatihan terbuat dari biji besi yang dikumpulkan guru pertama dari sebuah planet dengan gravitasi yang sangat kuat saat menjelajahi alam semesta. Biji besi itu sangat keras. Bahkan senjata suci yang disebut-sebut bermutu tinggi di dunia Xiuzhen ini pun hanya bisa meninggalkan sedikit bekas, kata Starlet dengan bangga. Namun, Qin Yu diam-diam mendecak lidahnya karena ia tak pernah menyangka dinding dan tanah keperakan itu sekeras itu. Namun, ia tidak tahu bahwa Lei Wei, saat mengembara dan menjelajahi alam semesta, melihat banyak planet aneh, beberapa di antaranya memiliki tarikan gravitasi yang begitu kuat sehingga Lei Wei pun tak berani mendekat. Saat keluar dari pintu masuk ruang tamu, ia melihat kolam renang dalam ruangan yang cukup besar. Ia pun mengelilingi kolam renang dan keluar dari villa terpisah ini. Sungguh indah. Begitu Qin Yu keluar, ia melihat danau biru di hadapannya. Tepi danau dikelilingi padang rumput hijau. Villa terpisah ini terletak di tepi danau. Namun, di balik padang rumput hijau tersebut, terdapat hutan pegunungan yang luas. Sekilas, ia dapat melihat berbagai jenis binatang buas. Qin Yu berbalik dan memandangi villa terpisah itu. Dari luar, villa itu tampak seperti gunung. Ia berkata sambil tersenyum, villa terpisah, kata benda ini terdengar sangat aneh. Villa terpisah ini dibangun oleh senior Lei Wei dan tampak seperti gunung, jadi mulai sekarang mari kita sebut rumah Gunung Lei. Ia pun menemukan nama yang mirip dengan nama benua Qianlong untuk villa itu. Setelah itu, dia menguburkan jasad Wu Xing di tempat terdekat. Xiao Hei, kau boleh bermain-main di sini, tapi jangan terlalu jauh. Tempat ini berada di alam liar. Mungkin ada beberapa binatang iblis yang kuat. Jika kau menghadapi bahaya, kau harus segera kembali, kata Qin Yu sambil menepuk kepala Xiao Hei dengan lembut. Xiao Hei mengepakkan sayapnya dan mengangguk penuh semangat. Qin Yu tersenyum lalu langsung kembali ke Lei Mountain House. Rumah Gunung Lei sangat luas. Rumah ini terbagi menjadi dua lantai. Lantai dasar memiliki aula pelatihan, ruang tamu, ruang penempaan senjata, ruang pembuatan pil, gudang, kolam renang di depan, dan taman di belakang. Di taman belakang terdapat bunga dan rerumputan yang diambil dari beberapa planet yang tidak biasa. Lantai satu tidak memiliki fasilitas rekreasi teknosains. Melainkan, lantai ini merupakan tempat untuk pelatihan, penempaan senjata, dan pembuatan pil. Lantai 2 justru sebaliknya. Lantai ini memiliki fasilitas rekreasi seperti kamar mandi, dapur, ruang hiburan, kamar tidur, dan ruang belajar. Pada saat ini, Qin Yu berada di aula pelatihan. Starlet, bukankah kau bilang senior Lei Wei meninggalkanku serangkaian gambar? Nyalakan saja agar aku bisa melihatnya. Qin Yu berdiri di aula pelatihan. Jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, ia akan segera melihat gambar Lei Wei yang misterius. Meong, tunggu sebentar. Starlet mengibaskan ekor kecilnya lalu menghilang. Pada saat yang sama, seluruh dinding aula pelatihan dipenuhi bayangan alam semesta dan bintang-bintang. Dalam sekejap, Qin Yu tampak seolah berada di luar angkasa. Lantai tempat ia berdiri bahkan telah berubah menjadi bayangan suatu area angkasa dan tak terlihat lagi. Kosmos, ini kosmos. Qin Yu agak penasaran. Namun, saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan membelakangi Qin Yu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang lalu berbalik. Menyendiri dan sombong, cepat dan ganas.
Inilah kesan pertama Qin Yu terhadap Lei Wei. Tiba-tiba, Lei Wei tersenyum, "Halo, jika kamu melihat gambar ini, itu artinya aku, Lei Wei, telah gagal mengatasi kesengsaraan." Qin Yu mengerti hal ini. Jika Lei Wei tidak gagal mengatasi kesengsaraan, dia pasti akan kembali ke Lei Mountain House ini dan tentu saja tidak akan ada pemandangan ini. Saat ini, setelah Lei Wei mulai tersenyum, dia terlihat sangat ramah sehingga Qin Yu tidak lagi gugup. Mata Lei Wei agak berkaca-kaca. Sepertinya ia sedang mengingat apa yang telah terjadi sepanjang hidupnya. "Saya adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan di galaksi Bima Sakti, tetapi saya tidak menyukai kekuasaan kekaisaran. Sebaliknya, saya menyukai petualangan antar bintang dan latihan. Di tempat asal kami, hanya ada Siuzenis di satu planet, yaitu Bumi. Baru setelah saya mencapai tingkat latihan tertentu, saya menyadari hal itu. Saat itu, saya berlatih tanpa henti. Kemudian saya mendapatkan sebuah buku rahasia, 3 diagram trans surga, yang hanya terdiri dari 3 halaman berisi 36 gambar. Namun, untuk berlatih 3 diagram trans surga, saya harus mencapai tingkat Xiantian dalam latihan tubuh terlebih dahulu. Saya berusaha keras berlatih, dan setelah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya saya berhasil. Kemudian saya melepaskan status pangeran dan memulai petualangan antar bintang menggunakan pesawat ruang angkasa saya. Selama perjalanan, saya terus berlatih 3 diagram trans surga. Akhirnya, suatu hari, kesengsaraan surgawi 4-9 datang. Untungnya, saya berhasil mengatasinya. Namun, saya tidak memiliki teknik apapun untuk melanjutkan latihan saya." Wajah Lei Wei menunjukkan sedikit kepuasan dan kegembiraan. Ia tampak mengenang tahun-tahun penuh tantangan itu. "Saat mengembara di kosmos mencari petualangan, saya mendengar tentang teori Jindan dan Yuanying, tetapi saya masih belum bisa mendapatkan teknik Xiuzen apapun. Teknik-teknik itu sungguh terlalu berharga. Saat itu, saya, yang tidak memiliki teknik Xiuzen, memilih untuk menciptakan jalan saya sendiri. Saya tahu Xiuzen adalah untuk mengejar jalan surga. Tapi apa itu jalan surga? Mungkinkah itu untuk membentuk Jindan dan melatih Yuanying?" Raut wajah Lei Wei tampak angkuh dan percaya diri. "Tidak, saya sama sekali tidak berpikir demikian. Menurut saya, jalan surga adalah hal yang paling orisinal dan alami, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh manusia." Dengan mengamati transformasi alami kosmos, saya perlahan-lahan memperoleh pemahaman tentang jalan surga. Kemudian saya mulai menciptakan teknik latihan baru berdasarkan pemahaman saya. Teknik ini dimodelkan berdasarkan evolusi bintang-bintang di kosmos, sehingga disebut transformasi bintang. Sebuah ide muncul di benak Qin Yu. Mungkinkah transformasi bintang adalah teknik misterius itu? Lei Wei melanjutkan, "Setelah melalui serangkaian pertempuran dan petualangan, saya akhirnya mengetahui keberadaan planet Bumi, satu-satunya benteng Siuzenis di seluruh kosmos. Saya menghabiskan lebih dari 100 tahun di Bumi dan juga memperoleh beberapa teknik Xiuzen, tetapi saya pikir teknik-teknik itu lebih rendah daripada transformasi bintang yang saya ciptakan." Lei Wei tanpa sadar memancarkan aura kewibawaan. "Saya meninggalkan Bumi dan mulai menjelajah kosmos tanpa henti. Akhirnya, suatu hari saya tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu sungguh terlalu kuat. Pada dasarnya, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Kemudian saya tiba di ruang angkasa baru. Pada saat yang sama, saya menemukan planet terdekat. Planet ini sangat besar, luar biasa besar. Dibandingkan dengan planet Bumi di Bima Sakti, planet ini pasti lebih dari 10.000 kali lebih besar. Ketika saya mendarat di sana, saya menemukan bahwa jumlah Siuzenis di sana sangat tinggi, yang dihitung dalam 10.000. Lei Wei tersenyum kecewa, "Nak, buku pelajaranku ini berisi beberapa teknik latihan, yang semuanya adalah teknik Xiuzen. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak, beberapa dari Bumi dan beberapa dari dunia ini. Kalau kamu mau berlatih, kamu bisa menggunakan salah satunya." Qin Yu mengerutkan kening. Mungkinkah Lei Wei ini tidak ingin mengajarinya transformasi bintangnya sendiri? "Nak, transformasi bintang adalah teknik yang belum lengkap dan menempuh jalur yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan setelah menjelajahi kosmos selama ribuan tahun, aku hanya mampu menciptakan 6 tahap utama pertama nebula, meteor, inti, planet, duji, dan bintang. Lagi pula, tahap bintang hanyalah bayanganku dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Jika kau berlatih sepertiku, bahkan jika kau mengatasi kesengsaraan, mencapai tahap bintang, dan naik ke alam abadi, kau tidak akan memiliki teknik apapun untuk melanjutkan latihanmu." Lei Wei berkata dengan senyum acuh tak acuh. Qin Yu juga memahami kerugian dari transformasi bintang. Berlatih hingga mencapai tahap duji masih bukan hal yang buruk karena Lei Wei telah melakukannya.
Namun, tahap bintang itu hanya dibayangkan oleh Lei Wei dan tidak ada teknik untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelahnya. Setelah Qin Yu menempuh jalan ini dan berlatih hingga tahap bintang, ia harus menciptakan teknik baru sendiri karena metode latihan yang digunakan oleh para Xiuzenis lain, yang semuanya mengolah Yuanying mereka, akan sama sekali tidak berguna baginya. Namun, akankah mudah menciptakan teknik baru? Jika ia berlebihan dan tersesat, baik jiwa maupun raganya akan hancur. Transformasi bintang, haha, apakah mempraktikkan transformasi bintang ini berkah atau malapetaka? Sulit untuk mengatakannya. Baiklah, nak, kau bisa memilih sendiri. Jika kau tidak mempraktikkannya, nanti saat kau punya kesempatan, bantu aku menemukan pewarisnya, oke? Sayang sekali, untuk mempraktikkan transformasi bintang, seseorang harus mencapai puncak level Xiantian dalam latihan eksternal terlebih dahulu dan menggunakan 3 diagram trans surga sebagai dasarnya. Jadi, aku khawatir tidak akan mudah menemukan pewarisnya, tapi kau perlu memikirkan hal ini nanti. Lei Wei tersenyum kecewa dan menghela napas pelan. Bima Sakti, planet Menghuan. Citra tubuhnya kemudian menghilang sepenuhnya. Setelah Qin Yu merenung sejenak, matanya berkilat tajam. Dia segera meninggalkan aula pelatihan dengan sangat cepat dan bergegas ke ruang belajar di lantai 2. Ada cukup banyak buku kertas di ruang belajar. Beberapa di antaranya adalah buku pendidikan dan beberapa lainnya adalah buku latihan. Dia merasa aneh bahwa Lei Wei menuliskan berbagai teknik latihan di buku kertas. Satu buku yang ditempatkan paling tinggi adalah Stellar Transformations. Berkah atau malapetaka. Begitu aku mencapai tahap bintang, aku sudah bisa mencapai pencerahan. Meskipun setelahnya aku tidak akan punya teknik untuk dipraktikkan, ketika Master Lei Wei mampu menciptakan tekniknya sendiri, lalu mengapa aku tidak bisa? Jika tidak ada tantangan sama sekali, latihannya akan terlalu membosankan. Hanya teknik seperti ini yang bisa membuat darahku mendidih karena kegembiraan. Qin Yu duduk di kursi dan membuka transformasi bintang. Apakah membentuk Jindan dan Yuanying merupakan jalan latihan yang benar? Apa yang disebut jalan surga yang dikejar semua orang? Setelah mengamati evolusi kosmik, saya menciptakan teknik ini. Teknik ini juga dapat dianggap sebagai jalan Xiuzen. Teknik ini terbagi dalam 6 tahap utama. Yang pertama dibahas di bab 1 Nebula. Umumnya, setelah seorang praktisi mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9, energi Xiantiannya akan mencair di dalam dantiannya yang tak terbatas. Ia kemudian akan menggabungkannya menjadi bola energi cair dan memurnikan bola ini hingga menjadi Jindan. Namun, haruskah ia melakukan hal ini? Haruskah ia menggabungkan energinya menjadi satu massa? Langkah pertama transformasi bintang saya adalah membubarkan. Transformasi ini akan menguapkan kembali energi Xiantian dan menyebarkannya, tidak hanya ke seluruh dantian, tetapi bahkan keluar permukaan tubuh. Transformasi ini akan menggunakan dantian sebagai pusat dan tubuh sebagai jembatan untuk menghubungkan kosmos dengan pusat tubuh, memungkinkan praktisi untuk berevolusi bersama dengan jalan surgawi alami. Saat Qin Yu membaca teknik ini, kegembiraan melonjak tak terkendali di hatinya. Para Xiuzenis yang membentuk Jindan atau Yuanying semuanya menyerap energi suci tanpa henti, lalu memurnikannya di dalam dantian mereka. Cara berlatih mereka sungguh sangat sempit. Jika mereka ingin menyatu dengan alam, mungkin mereka harus menunggu hingga tahap Dongsu. Hanya dari tahap ini, di mana Yuanying mereka dapat meninggalkan tubuh, mereka dapat merasakan menyatu dengan alam. Namun, pada awalnya, transformasi bintang ini justru menyebar. Ia menguapkan dan menyebarkan energi Xiantian, lalu menggunakan dantian sebagai pusat dan tubuh sebagai jembatan untuk menghubungkan alam semesta dengan pusat tubuh, menyerap energi bintang di alam semesta. Baiklah, Master Lei Wei, saya akan berlatih transformasi bintang. Meskipun setelah mencapai bab terakhir, bintang, saya tidak akan memiliki teknik untuk berlatih, saya akan terus mengembangkan dan menyempurnakan teknik ini. Bahkan jika saya gagal, saya akan tetap mewariskannya kepada seorang pewaris untuk dipraktikkan. Dari generasi ke generasi, pada akhirnya akan ada seseorang yang dapat berhasil sepenuhnya. Mata Qin Yu berbinar-binar. Ia menggenggam buku transformasi bintang lebih erat. Memilih untuk mempraktikkan transformasi bintang ini, ia tentu menyadari ada kemungkinan ia akan gagal dalam upayanya berkreasi dan mati karena mengambil jalan yang salah. Namun, mungkinkah Qin Yu takut akan hal itu? Apakah masih seperti dirinya yang terlalu berhati-hati dan takut mati? Saat mendekati kematian, ia bahkan merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Baginya, hanya kehidupan yang dipenuhi perasaan seperti itu yang akan membuatnya bersemangat dan menjadi kehidupan yang sempurna tanpa penyesalan.